Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema yang akan saya bawakan, yaitu di nomor 34 dengan judul Dampak Kebebasan Berpendapat dan Pasal-pasal Kontroversial KUHP. Dampak terhadap media membahas pasal-pasal KUHP yang kontroversial dan dampaknya terhadap kebebasan media dan pers. Lalu ada abstraknya. Jadi, jurnal ini membahas dampak kebebasan berpendapat dan pasal-pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terbaru terhadap media di Indonesia. Pasal-pasal kontroversial seperti pasal 264, 280, dan 305 dikhawatirkan dapat membungkam kritik dan membatasi ruang jurnalis. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana pasal-pasal tersebut dapat berdampak negatif pada media, termasuk meningkatnya rasa takut dan self-censorship, meningkatnya tekanan dan intimidasi, dan meningkatnya gugatan hukum. Beberapa contoh dampak konkret dari pasal-pasal kontroversial ini dibahas, seperti intimidasi jurnalis, pemblokiran situs berita, dan penangkapan jurnalis. Jurnal ini menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dan media massa adalah pilar penting dalam demokrasi. Kita semua harus bekerja sama untuk melindungi hak-hak ini dan memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja dengan bebas dan tanpa rasa takut. Lalu, yaitu ada pendahuluan. Kebebasan berpendapat adalah pilar utama demokrasi yang memungkinkan warga negara menyampaikan pikiran tanpa rasa takut. Di Indonesia, meskipun diakui konstitusi, kebebasan ini sering terhambat oleh regulasi hukum yang kontroversial. Salah satu sorotan adalah pasal-pasal dalam KUHP yang baru, yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan telah memicu kritik. Media massa sebagai pilar keempat demokrasi penting dalam menyampaikan informasi dan mengundang diskusi publik. Namun, pasal-pasal ini dapat mengancam kebebasan media, menekankan dan mengintimidasi jurnalis. Penelitian ini menganalisis dampak pasal-pasal kontroversial tersebut terhadap media di Indonesia dengan tujuan memahami hubungan antara regulasi hukum dan kebebasan berpendapat. Lalu, penelitian ini juga mencari solusi untuk mendukung kebebasan berpendapat dan media menghadapi tantangan, serta memberikan kontribusi bagi literatur akademik dan kebijakan publik dengan menawarkan perspektif dari Indonesia yang dapat dibandingkan dengan negara lain. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Nah, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dilindungi oleh Pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD 1945. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kekhawatiran bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia semakin terancam. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa pasal kontroversial dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada 2 Desember 2023 kemarin. Lalu pasal-pasalnya itu ada pasal 264, yaitu melarang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan atau keonaran. Pasal ini dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjerat jurnalis yang memberitakan informasi yang tidak disukai oleh pemerintah. Lalu pasal 280, yaitu melarang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Nah, pasal ini dikhawatirkan dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Dan yang terakhir itu ada pasal 305, yaitu melarang penyebaran ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Pasal ini dikhawatirkan dapat digunakan untuk membungkam suara-suara kritis yang dianggap kiri. Nah, pasal-pasal tersebut telah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi. Mereka berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut terlalu luas dan karet, dan dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik dan membatasi ruang jurnalisme. Lalu,
ada dampak-dampak dari pasal kontroversial yang dapat dilihat di jurnal ini, yaitu meningkatnya rasa takut dan self-censorship. Jurnalis mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam menulis berita dan menyampaikan kritik karena takut dijerat oleh pasal-pasal tersebut. Lalu yang kedua ada meningkatnya tekanan dan intimidasi. Jurnalis mungkin menjadi sasaran intimidasi dan pelecehan oleh pihak-pihak yang tidak ingin dikritik. Lalu yang terakhir ada meningkatnya gugatan hukum. Media massa mungkin lebih sering digugat oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan pemberitaan mereka. Nah, hal ini dapat menguras sumber daya keuangan dan waktu media massa dan dapat membuat mereka enggan untuk memberitakan isu-isu sensitif. Jadi, secara keseluruhan, pasal-pasal kontroversial di KUHP baru ini dikhawatirkan dapat memiliki dampak negatif terhadap kebebasan berpendapat, media, dan pers di Indonesia. Lalu, jadi ada pun contoh studi kasus yang saya ketahui dalam kasus ini, yaitu yang pertama, pada bulan Februari 2024, jurnalis Tempo, yaitu Feby Indirani, diintimidasi oleh sekelompok orang tak dikenal setelah menulis artikel tentang korupsi di pemerintahan. Lalu kasus yang kedua pada bulan Maret 2024, situs berita online di tirto.id diblokir oleh pemerintah setelah menerbitkan artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah. Lalu yang terakhir ada pada bulan April 2024, jurnalis Tempo, yaitu Victor Mambur, ditangkap oleh polisi setelah menulis artikel tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan. Nah, yang terakhir itu ada penutupan pembahasan mengenai dampak kebebasan berpendapat dan pasal-pasal kontroversial KUHP mengenai dampaknya terhadap kebebasan media dan pers menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh media dalam menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi. Dan dukungan dari masyarakat, advokasi organisasi media, serta dialog konstruktif dengan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk memastikan bahwa regulasi hukum tidak menjadi alat untuk membungkam suara kritis. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebebasan media sebagai elemen esensial dalam demokrasi yang sehat dan berfungsi. Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berarti bagi praktisi media, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam upaya bersama untuk melindungi dan memajukan kebebasan berpendapat di Indonesia. Hanya dengan lingkungan yang bebas dan terbuka, di mana media dapat beroperasi tanpa rasa takut atau tekanan, demokrasi ini terwujud dan hak-hak asasi manusia dapat ditegakkan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya sebuah kajian akademis, tetapi juga seruan untuk tindakan nyata dalam mempertahankan dan memperjuangkan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di Indonesia. Melalui upaya bersama dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan demokratis. Itu dia jurnal dengan judul saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.